teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asli. Itu aja. Jadi mengidentifikasi sesuatu apa yang itu disebut sebagai ijazah, tetapi kan bukan menguji otentifikasi. Jadi artinya kita tidak menguji itu otentik atau tidak. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak. Mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya, fallacy Pak ya, namanya itu aja. Tetapi sekali lagi, ini belum hasil yang final ya. Karena Pak, kalau hasil final scientific, itu berarti boleh itu dikritisi atau itu boleh dikaji lagi oleh ahli atau pakar yang lain. Karena sekali lagi ini merupakan satu tahapan dan sebenarnya kan apa yang dilakukan puslapor ini kan memang satu tahapan saja gitu. Itu jangan digoreng-goreng lagi nanti, wah ini belum selesai. Itu ngomongnya Pak Roy kali itu kan, belum selesai gitu. Ya bagi dia belum selesai karena kalau dia kan semangatnya kan yang penting itu rame-rame terus saja, ini nggak selesai. Sebetulnya ini pembuktian ijazah palsu itu tanpa lapor pun itu cukup dengan mengecek dari mana sumbernya, bukti-bukti yang ada di situ apa valid apa tidak, itu sudah cukup. Tapi kemarin kan lapor, hasilnya identik gitu kan. Itu istilah daripada uji lapor Pak. Uji lapor itu kalau sama ya itu namanya identik. Kalau tidak ya tidak identik, bukan asli palsu. Nah kemarin itu kan yang dibandingkan kan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazahnya temennya yang ada di situ. Karena itu identik berarti bisa disimpulkan bahwa ini ijazah ini sama keluarannya dari UGM. Nah dengan gitu saya kira itu harusnya rakyat atau siapa bisa menerima itu, jangan digoreng-goreng lagi nanti wah ini belum selesai. Itu ngomongnya Pak Roy kali itu kan, belum selesai gitu. Ya bagi dia belum selesai karena kalau dia kan semangatnya kan yang penting itu rame-rame terus saja, ini nggak selesai. Itu. Jadi memang rakyat bisa membaca ini. Cukup dengan ke penerbitnya sebenarnya sudah bisa memastikan itu asli, kemudian tapi masih kemudian berjalan lagi di uji lapor dibilang identik. Sekarang pun ketika dibilang identik ada istilah lagi nih Pak, ini identik bukan otentik. Nah ini bagaimana itu permasalahannya Pak? Itu ya Pak, itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan Pak. Jadi sebenarnya perbedaannya apa itu istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya, itu ijazah asli, ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temennya. Nah, kan jadi identik sama ini. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi oleh Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Barreskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asli. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak. Mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya, fallacy Pak ya, namanya itu aja. Ini kita ngomongin uji lapor gitu ya, walaupun sebenarnya tidak perlu katanya. Ini kan sudah diuji lapor, itu dengan membandingkan dengan ijazah lainnya yang kata pihak Roy Suryo belum tentu asli juga. Ini jangan-jangan ada komplotannya juga, ini sebenarnya komplotan ijazah-ijazah yang kita perkirakan ini asli gitu. Nah ada nggak sih Pak metode lain yang dilakukan untuk memastikan ijazah itu asli tanpa harus dengan membandingkan gitu? Misalnya tintanya diuji, kertasnya diuji atau seperti apa Pak? Ini ya Pak ya, ini makanya ini saya sampaikan pada masyarakat ya. Disebarkan mengenai teori pembuktian forensik digital dan sebagainya itu oleh seorang yang mengatakan ahli. Padahal Pak ya, kalau teori pembuktian dengan pakai itu tadi, pembanding lapor itu tadi itu untuk membandingkan apakah yang antara ijazah yang dokumen yang asli dengan dokumen yang diduga palsu, itu dibandingkan Pak. Dibandingkannya pasti
kertasnya lah, jenis itunya lah dan sebagainya. Itu kalau kita membandingkan antara dokumen yang diduga palsu yang dipakai oleh Pak Jokowi dengan dokumen yang asli yang seharusnya kan gitu kan. Itu yang terjadi kan kayak gitu. Yeah. Nah mereka itu yang menggugat kan selama ini ijazah palsu ini saya kopi kan konyol itu Pak. Kopian daripada ataupun produk digital dia pakai teori forensik laboratorium dan sebagainya disampaikan ini yang paling ilmiah gitu. Itu kan konyol, itu teori yang keliru Pak. Pembuktiannya itu nggak gitu. Nah sekarang ya harusnya itu ginilah, mohon jangan sampai ya menebarkan suatu ilmu-ilmu ataupun pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, tapi sekarang sudah diuji dengan kebenaran yang nyata ini, kemudian masih terus itu, menurut saya itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kan yang didorong kan itu ketidakpercayaan kepada aparat terus. Nanti kemudian wah ini semua kong kali kong, polisi takut dengan Pak Jokowi misalnya kayak gitu kan. Sampai lapor pun nggak dipercaya ya, harus lapor luar negeri. Itu kan menghasut ya, menghasut masyarakat tidak percaya kepada apa yang ada di negara ini. Sementara ini Pak, kehancuran kita daripada hasutan-hasutan itu sudah mendunia. Pak Jokowi sebagai presiden yang terkenal di dunia dikabarkan inilah presiden terkenal di dunia ini. Sayangnya kok dia itu palsu. Memakai ijazah palsu. Ini kan cara ya Pak ya, melanggar HAM orang lain, tapi dengan kebebasan berbicara. Tapi beda lagi kalau seandainya sudut pandang mereka, wah kita ini dikriminalisasi, HAM kita nggak dilindungi. Kenapa kok kita dipanggil nggak ada nama kita? Lah dia sendiri sudah menghakimi Pak Jokowi gitu ya. Kemudian dengan sampai dunia tahu, kita saja Pak ya, nangkep orang itu aja sekarang masih ditutup sini, masih pakai inisial ya. Itu dalam rangka melindungi praduga tak bersalah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuduh tanpa bukti sudah digembar-gembar kemana-mana. Mereka kan itu melanggar. Tapi dia gembar-gemborkan bahwa ini melanggar kebebasan itu. Contohnya kayak gitu Pak. Dan sudah bergabung juga saudara bersama kami melalui sambungan telepon ada pakar telematika Roy Suryo yang juga merupakan terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat pagi Mas Roy. Ya selamat pagi Mas, selamat pagi juga Pak Arianto, selamat pagi juga Mas Roy. Pagi Mas Roy. Ya, Mas Roy, ini kan sudah dijembrengkan segitu detailnya gitu ya kemarin di Barreskrim, semuanya asli gitu. Kurang apa lagi sih Mas Roy Suryo ini maunya Mas? Iya, tetap apa yang sudah dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri, tetapi perlu diingat bahwa apa yang sudah disampaikan itu memang masih merupakan satu tahapan dan bukan merupakan final dari semua. Yang pertama adalah ya, jadi hasil dari yang disampaikan itu kan memang itu tugasnya Puslapor ya, jadi meneliti suatu yang disebut sebagai alat bukti. Nah, tapi itu kan dalam kasus ini alat bukti, nanti ada alat bukti yang lain. Artinya itu bukan merupakan hasil akhir. Jadi tidak bisa kemudian itu dikatakan itu adalah sudah merupakan final gitu ya. Karena finalnya itu nanti memang ada di pengadilan. Finalnya itu nanti adalah merupakan keputusan yang inkrah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu baru. Halo? Sudah detail. Oke, itu memang tampaknya detail, tapi sebenarnya tidak. Merupakan hasil yang identik, jadi mengidentifikasi sesuatu yang itu disebut sebagai ijazah, tetapi kan bukan menguji otentifikasi. Jadi artinya kita tidak menguji itu otentik atau tidak. Apalagi yang paling penting itu yang ditunggu adalah bentuk dari ijazahnya seperti apa gitu ya. Kan sayangnya kan memang tidak ditampilkan gitu. Malah yang ada di belakang dari Pak Dirtipidum kemarin kan bukan ijazah yang dipertanyakan gitu, malah itu kayak cuma hanya fotokopi saja yang ditampilkan. Jadi ini yang tidak menjawab sebenarnya. Kalau saja ijazah itu ditampilkan clear gitu, bahkan mungkin kemudian kalau ditunjukkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti apa Mas Roy? Iya, jadi artinya gini ya, yang tetap menghargai upaya itu, tetapi sekali lagi ini belum hasil yang final ya. Karena Pak, kalau hasil final scientific itu berarti boleh itu dikritisi atau itu boleh dikaji lagi oleh ahli atau pakar yang lain. Karena sekali lagi ini
merupakan satu tahapan, dan sebenarnya kan apa yang dilakukan puslapor ini kan memang satu tahapan saja gitu ya. Artinya bukan finalnya, biar nanti yang seperti yang bagaimana sering dikatakan kan itu. Jadi artinya harus di depan pengadilan atau biarkan nanti hakim atau itu yang menguji. Jadi saya kira ya kita ikuti saja prosesnya gitu. Jadi artinya jangan kemudian buru-buru dikatakan oh ini sudah final. Sama sekali belum, apalagi yang dilakukan kalau secara teknis ilmiah itu baru proses belum melakukan identifikasi, bukan proses melakukan menyebutnya namanya otentifikasi. Dari sisi otentifikasi masih jauh itu tahapannya ya gitu. Jadi artinya jenis-jenisnya juga belum diumumkan, itu Mas. Oke, Mas Suryo, tadi kan ada pernyataan juga dari Pak Arianto terkait dengan istilah identik dan juga otentik. Ini kan memang berbeda, dan kalau konteksnya di lapor ini kan identik. Mungkin Pak Arianto boleh menjelaskan kembali Pak terkait tadi pernyataan Bapak yang terkait identik itu sebenarnya memang istilah yang digunakan untuk lapor, kemudian otentik sebenarnya perlunya hanya ya udah kita ke penerbitnya saja gitu. Ini asli seperti itu. Ini kan yang kita bicarakan adalah teori pembuktian. Teori pembuktian suatu dokumen yang dianggap itu palsu. Teorinya adalah menguji bagaimana, jadi membuktikan suatu dokumen itu asli atau tidak asli. Tidak harus selalu pakai lab for scientific, bukan. Tinggal lihat dokumennya itu Pak. Kalau dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan ini asli apa tidak, ya pasti kita akan melacak pada lurahnya dong, masih hidup apa enggak. Ini Bapak keluarkan Bapak ini enggak perlu lagi diperiksa pakai autentikasi lagi. Kalau memang itu analog seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau sudah sama lurahnya udah dibilang kita otentik sama gitu, yang Pak, buat. Sama yang buat, yang mengeluarkan itu tanya, dan kemudian lihat yang produk yang lain-lain kayak apa, saya bandingkan. Nah, kemarin itu, ya kalau ini kan tadi dibilang itu baru permulaan. Kalau kemarin itu ya, bagi saya, meriksa di lapor itu saya seperti Pak Rifai tadi bilang itu berlebihan sebetulnya, itu sebetulnya tidak perlu itu. Ya, tapi itu dilakukan hanya karena menuruti daripada bukti yang disampaikan sana bahwa ini saya sudah pakai lapor hasil scientific saya apa gitu. Itu sebenarnya itu membandingkan dengan ijazah yang lain untuk menguatkan gitu. Ini tugas polisi ya tidak mengeluarkan autentikasi Pak. Ya pembuktian itu Pak, ini adalah asli atau bukan. Cuman itu aja Pak. Nah saya katakan ya, karena kalau ini belum selesai, itu belum selesai menurut pandangan Pak Roy kan, dia sebagai penggugat kan. Karena kan dia maunya kan ijazahnya itu dikeluarkan bagi dia mungkin kalau sudah segini kan sudah selesai katanya ya. Tapi saya nggak yakin kan itu. Tidak hanya itu aja, ini yang berbahaya ya, yang saya ingatkan ya gitu, masyarakat itu ya, jadi mohon dipahami lah, cara pembuktian itu kayak gini gitu ya. Sekarang bayangkan ya, apalagi masyarakat umum, Ibu Mega aja sampai ikut-ikutan kan, tunjukkan selesai urusannya, itu menunjukkan bahwa segitulah Pak. Kalau masyarakat diberikan pemahaman sesuatu yang nggak benar dan tidak ada yang meluruskan, kita itu berbahaya Pak untuk itu. Saya hanya bisa komentar kayak gitu aja untuk sementara ini gitu. Mas Roy, untuk asli atau tidak kan langsung ke UGM-nya saja sebagai penerbit dan sudah dikatakan juga gitu ya. Kemudian tidak perlu sampai ke forensik walaupun akhirnya sudah diuji forensik juga dan sudah dibilang bahwa ini identik. Sebenarnya apalagi yang Mas Roy inginkan selain mungkin menunjukkan ijazah palsunya, maksudnya ijazah yang aslinya ke publik? Iya, itu tadi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Arianto. Ya, kita hormati pandangannya dan juga langkah selama ini yang sudah dilakukan oleh Puslapor ya. Tapi sekali lagi masyarakat kan juga ingin kepastian, ingin bukti itu secara kasat mata, sudah dilihat gitu ya. Jadi kalau saja misalnya kemarin tuh disajikan ya gitu, dipegang ijazahnya, saya kira akan jauh hasilnya, kepercayaan publik itu akan muncul dibandingkan dengan sekarang. Sekarang coba kita lihat kepercayaan publik, malah backfire gitu dengan penjelasan kemarin. Kalau kita lihat apa yang terjadi, jadi seperti berusaha meyakinkan, tapi ternyata masyarakat cenderung tidak percaya. Kita lihat deh berbagai tanggapan masyarakat yang ada. Jadi saya sebenarnya juga melihatnya sayang banget gitu loh, gitu penjelasan dari Puslapor seperti kemarin. Kalau kemarin misalnya belum dikembalikan ijazahnya, atau malah disita, atau nanti dulu pengembaliannya nanti setelah kemudian, ini kan juga masih baru tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Kemudian nanti sita di dalam penyidikan, karena biasanya pembuktian itu kan ada pada penyidikan, baru di situ kemudian ditampilkan dan atau bahkan nanti mungkin di refer ke Polda Metro, tempat misalnya itu nanti akan digunakan untuk kepentingan laporan yang lain ya. Saya kira itu akan lebih
lebih sempurna lah apa yang dilakukan oleh Puslapor. Jadi sekali lagi yang kemarin itu adalah sayang, tahapannya menurut saya tidak sempurna dan ini justru malah menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat. Itu. Oke, baik. Tadi Mas Suryo juga bilang oke, kita lihat proses di pengadilan dan sekarang memang kalau di Polda masih berjalan juga penyelidikannya. Tapi Mas Roy sendiri bagaimana nih menyiapkan ketika nanti kembali untuk dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi? Sudah siap, Mas Roy? Oh, tentu saja ya, kami kemudian memang sebagai orang yang taat hukum kita akan melampaui nanti proses-proses yang ada dan juga nanti akan kita lihat juga apakah proses itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Yang dilaporkan apa, kemudian yang dilaporkan siapa, pasalnya sesuai atau tidak, ya gitu, melanggar hak asasi manusia atau tidak gitu ya, tepat atau tidak gitu. Jangan sampai kemudian seperti kemarin gitu ya, ada indikasi yaitu digunakannya pasal-pasal yang jauh di luar dari kepentingannya. Karena Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu tentu saja kegunaannya bukan untuk itu. Kalau pasal 310, 311 silakan. Ya, 27A silahkan, nanti tinggal dibuktikan saja. Oke, tapi Mas Roy setuju kalau misalnya kami bilang bahwa Mas Roy juga bisa terima bahwa kasus di Barreskrim sudah berhenti gitu, Mas? Daripada ini berhenti, meskipun ya banyak sekali pendapat seperti kemarin kan kita dengar juga di Ya. Mas Roy terputus, suaranya terputus, Mas? Bisa diulangi, Mas? Ya, baik. Dan jadi kita sekali lagi menghormati ya gitu apa ya statement itu, meskipun kalau dari sisi pakar hukum, saya bukan pakar hukum ya, pakar hukum seperti Prof. Jamin Ginting semalam di Kompas TV juga mengatakan masih terlalu prematur ya untuk menghentikan, karena yang berhak menghentikan perkara itu kalau sudah masuk ke tahap penyelidikan itu penyidikan itu dengan SP3 atau kalau sudah di penyelidikan misalnya dengan SP2HP gitu ya gitu untuk kemudian bersama ini kan masih dalam tahap untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi sekali lagi ya itu hak daripada Puslapor untuk berstatement itu, hanya sayang itu justru membuat ketidakpercayaan dari masyarakat menjadi semakin menjadi itu. Berarti fix menerima, dan apakah ada nanti upaya lanjutan misalnya melapor ulang atau menggugat kembali gitu, Mas Roy Suryo? Gini ya, tolong dikoreksi, bukan maksudnya menerima, tapi artinya itu hak daripada Puslapor untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu itu hak dari Puslapor. Perkara itu diterima atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Karena kebetulan sebenarnya saya bukan yang termasuk yang pelapor di Barreskrim ya, yang melapor. Berarti belum terima untuk ini dinyatakan asli oleh Barreskrim ya, Mas Roy? Ya gitu. Ahli yang akan dilibatkan di situ. Jadi bukan pelapor. Yang pelaporan kan ada 4 orang. Cuman saja ya kita lihat nanti dan yang saya sesalkan adalah kemudian bahwa maksud yang mungkin maksudnya baik ya gitu, tapi kan malah tidak tercapai gara-gara tidak proper atau kurang proper atau tidak sempurna, bahkan kemudian hanya melakukan identifikasi bukan autentifikasi. Terakhir saya ke Pak Arianto, Anda menyikapi polemik ini seperti apa? Karena sepertinya tidak selesai-selesai walaupun sudah ada pernyataan final dari Barreskrim kemarin yang disebut final oleh Barreskrim ini bahwa asli. Bagaimana Anda menilai polemik ini? Ya, ini kasus ini ya menurut saya kalau sekarang secara global ini baru 50%. Kasus ini akan berhenti apabila dan kemudian kebenaran itu akan terkuak betul-betul apabila 2 LP ini sudah diselesaikan secara hukum. Sekarang ini baru yang 1 LP yang di Barreskrim, walaupun itu belum LP ya karena pengaduan, karena itu belum diduga sebagai suatu kejahatan sehingga masih pengaduan. Tapi setelah diselidiki ternyata itu tidak ada namanya pidananya karena hasilnya kan asli. Nah, hasil daripada penyelidikan dari Barreskrim itu yang memang ditunggu-tunggu oleh Metro, Pak. Metro itu dulu tidak bisa melanjutkan laporannya dari Pak Jokowi bahwa saya dicemarkan dengan ini karena belum dibuktikan apakah itu ijazah itu palsu apa enggak. Begitu itu ijazahnya asli, ya pasti ya ini berarti berarti unsurnya ada kan. Memang ijazahnya asli tapi dibilang tidak asli dan disebarkan kemana-mana, itu kan fitnah jadinya. Disinilah mulai daripada penyidikan yang kedua lagi. Jadi kalau tadi Pak Roy mengatakan itu kan baru permulaan benar, baru permulaan yang di Metro itu untuk bisa berjalan lanjut itu. Nah sekarang lah pasti nanti Metro akan
menyelesaikan ini, dan mudah-mudahan dalam tempo singkat juga ya, karena buktinya sudah banyak, tinggal dikirim ke jaksa, dan jaksa nanti ke pengadilan. Disitulah nanti akan kelihatan bukti yang tadinya dibawa Pak Jokowi kemarin itu akan ditampilkan, pasti bukan ditampilkan ke publik kan Pak, kasihkan hakim kan, hakim yang menilai itu kan gitu. Itu kurang lebih gitu Pak. Jadi saya pikir ini bagus, sudah on the track, dan kita tunggu aja perkembangannya selanjutnya. Hanya saya pesan pada masyarakat ya, tadi kalau dibilang masyarakat percaya apa tidak, itu masyarakat yang mana? Masyarakat itu ada dua Pak, ada yang di medsos, ada yang diem, ada yang gondok tapi diem, ada yang ini. Tapi saya yang mengharapkan jangan sampai masyarakat dibelah kayak gitu Pak, dengan provokasi yang kayak gini, atau terbelah, negara kita nggak bisa maju-maju, kita diresoki dengan pembelahan. Itu yang dibikinkan oleh orang asing yang mau memecah-pecah bangsa ini.